Seorang wanita guru SMK tewas dibunuh kepala dusun di Aceh Barat gara-gara layangan. Pelaku sakit hati saat bermain layangan diejek korban. Selain membunuh, pelaku merampas perhiasan korban untuk membayar utang. Juni Husriadi memperagakan rekonstruksi pembunuhan pada Fitriani, seorang guru SMK di rumah korban Swaktimah Samatiga, Aceh Barat. Pria berusia 45 tahun ini seorang kepala dusun Swaktimah sehingga sangat dikenal warga. Rekonstruksi diawali dari Juni mencari keberadaan suami Fitriani di masjid. Empat adegan pembunuhan diperagakan sejak mengintai hingga membunuh secara sadis di belakang rumah korban. Posisi pertama, dia memantau suami korban di masjid kampung. Selesai itu dia langsung balik ke rumah, ganti baju, menuju ke rumah korban. Untuk sementara, hasil BAP dengan hasil rekon kita tadi itu tidak ada perubahan. Rekonstruksi pembunuhan ini sempat membuat kemacetan jalur lalu lintas Melaboh, Banda Aceh. Awal November lalu, sepulang dari masjid, Agusni menemukan Fitriani istrinya tewas di belakang rumah. Agusni curiga melihat pintu samping rumahnya terbuka. Fitriani tewas dengan kondisi wajah nyaris tak dikenali akibat luka. Agusni tak menyangka ternyata istrinya dibunuh Juni Husriadi, kepala dusun yang dihormati dan masih kerabatnya. Selama ini Fitriani tak pernah menceritakan memiliki masalah dengan Juni. Almarhum itu nggak pernah tertutup, selalu terbuka, sedikit aja masalah terbuka. Jadi selama kami menjalani hidup bersama, nggak pernah pun kalau ada cerita kita bahas sama-sama, nggak ada yang ada yang keluar, semua ada. Juni mencari kesempatan membunuh dengan mengikuti suami korban. Mungkin dia memantau saya pun, itu pun kurang tahu, saya nggak lihat kan. Mungkin sebelum itu ada saya lihat, mungkin kalau malam itu nggak ada saya lihat. Nggak komunikasi gitulah, cepat-cepat jalan kita mau sholat maghrib, ya kan. Buru-buru pulang, langsung sini ke rumah mandi-mandi, udah azan langsung saya ke masjid. Juni ditangkap polisi setelah sejumlah warga yang diperiksa melihat keberadaannya di sekitar rumah korban. Selain itu, seorang perangkat desa mengetahui Juni melunasi semua utang-utangnya. Juni mengaku memiliki uang dari hasil menjual perhiasan emas. Motif Abang melakukan pembunuhan terhadap gitu ya. Juni berdalih membunuh Fitriani karena sakit hati. Kali ulang-ulang, jangan kayak gitu kak, saya bilang. Saya saudaranya suami kakak, saya bilang. Tapi saudara masih mengejek saya. Tapi yang intinya saya cukup menyesal karena saya emosi saya kedepankan. Juni dendam setelah diejek korban masalah layangan yang diterbangkan. Iya, kami naik layang di pantai Pak. Habis itu Jumpa sama ibu tuh di mana? di pas-pasan ukuran 150 meter dari lokasi kasih naik layang. Berapa kali diejek sama ibu? Yang saya nggak terima, ibu tuh bilang saya keturunan PKI. Usai membunuh, Juni merampas emas korban karena teringat dirinya terjerat utang. Dari pertama saya nggak ada niat untuk mengambil emasnya, tapi karena tahu saya korban sudah meninggal, nggak tahu tiba-tiba ada niat untuk cuma mengambil emasnya aja. Sesudah duitnya selang berapa hari semasa
sudah duitnya udah ada sama saya pakailah 20 juta. Pembunuhan dilakukan Juni secara terencana. Aku sudah merencanakan pembunuhan ini semenjak 2 hari sebelum kejadian. Hingga pada tanggal 3 November, si pelaku sudah sempat mencoba mengintai korbannya. Namun adanya orang yang masih di seputaran TKP. Sehingga pada tanggal 4 November 2021, si korban mencoba lagi. 2 November, Fitriani mengendarai sepeda motor mengklakson Juni yang akan menerbangkan layangan. Juni sempat mengingatkan pada Fitriani untuk berhati-hati agar tidak terkena benang. Namun Fitri justru membalas dengan ejekan hingga membuat sakit hati Juni. 3 November, Juni mendatangi Fitriani, membawa senjata tajam dan berencana membunuh. Namun diurungkan karena masih ada warga yang melihat dan Fitriani kembali mengejek masalah layangan yang diterbangkan Juni. Juni juga sempat mengancam saat Fitriani berlalu pergi. 4 November, selepas maghrib, Juni mengintai suami Fitriani di masjid untuk melakukan pembunuhan. Juni mendatangi rumah Fitriani setelah memastikan situasi rumah tidak ada orang lain. Fitriani keluar rumah setelah mendengar pintu diketuk. Juni langsung menganiaya korban dan dibunuh di belakang rumahnya. Perhiasan yang dikenakan korban dirampas Juni. Tersangka terancam hukuman seumur hidup atau 20 tahun penjara dengan barang bukti, batu, serta uang sisa penjualan perhiasan. Saya ya hukuman mati lah kalau kita tengok pelakunya begitu sadis. Ya. Enggak, kalau dibilang umur 20 tahun hukuman atau 15 tahun, saya rasa kalau gitu nggak wajar. Otomatis sebagai saya bisa lah hukuman mati. Menurut Luki Nurhadianto, kriminolog Universitas Budi Luhur, dendam menjadi salah satu dasar seseorang melakukan pembunuhan berencana. Pelaku pun akan memperhitungkan tindakan termasuk upaya menghilangkan jejak. Yang bersifat berencana dan memang memiliki rasionalitas ada 3 aspek. Yang pertama adalah motivasi dari para pelaku. Seringkali pelaku sudah memiliki rencana yang sedemikian matang, sudah melakukan kalkulasi resiko terhadap berbagai dampak yang kemudian bisa ditimbulkan. Yang kedua ada target. Target dalam hal ini adalah orang-orang yang memiliki ikatan emosional, ikatan dalam hal ini mungkin bisnis, ikatan dalam hal ini mungkin warisan atau harta dan lain-lain. Yang ketiga adalah saat kemudian tidak adanya pengawasan, baik pengawasan atau kelalaian dari korban, pengawasan dari lingkungan sekitar, ataupun juga saat kemudian kondisi di sekitar tempat kejadian itu mendukung.